si Ricky lagi di ruangan TV smart gitu, yang kerjaannya ada YouTube gitu, dia nontonin di situ. Lah gue ngeliat aja si Ricky, gue lihat dia dari ruangan, kelihatan ruangan tempat nonton itu kelihatan sama Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat ya kawan-kawan. Saya udah kembali nongol nih di layar kaca kalian. Tentu saja ada yang mau saya ceritain kawan-kawan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Yang belum, masih kita tunggu subscribe-nya, like-nya, komen, apalagi share-nya. Kita tungguin ya kawan-kawan. Cerita kali ini datang dari Mas Firman yang berjudul kisah horornya di kantor. Gimana tuh ya ceritanya? Kita dengerin aja yuk ceritanya. Kayak gini. Saya bacain aja ya emailnya dari Mas Firman ya kawan-kawan. Halo kawan-kawan semua, kenalin nama saya Firman. Saya kerja di sebuah kantor di Jakarta Selatan. Nama kantornya kita nggak usah sebut ya kawan-kawan. Nah, kantor gue ini sebenarnya kawasan yang sangat ramai banget sebenarnya kalau jam kantor, tapi kalau tidak di jam kantor sangat sepi sekali. Nah, pada hari itu, hari Jumat, gue inget banget hari itu di tahun 2009, karena di hari itu gue bener-bener ngeliat sesuatu yang di luar nalar. Gini ceritanya kawan-kawan, waktu itu gue itu lagi banyak banget kerjaan. Karena itu menjelang weekend, gue tuh berharap kerjaan gue tuh selesai di hari itu. Karena gue gak mau jadi pas weekend tuh nanti gue jadi kerjain di rumah gitu. Gue tuh mau ngerjain itu sekarang juga gitu ya. Terus gue tuh akhirnya mutusin untuk lembur. Nah, pas jam 5 sore, teman-teman gue semua tuh pada pamitan untuk pulang ke rumah. Cuma gue aja yang nunggu di situ karena gue harus ngerjain tugas-tugas gue yang lagi overload banget. Ngomong-ngomong, gue ini adalah bagian keuangan di perusahaan itu. Nah, akhirnya gue harus kerjain itu sampai malam. Nah, pas jam 5 sore itu kebetulan mata gue ngantuk banget. Gue udah coba minum kopi, makan macem-macem, gue tuh tetap aja ngantuk. Akhirnya gue mutusin untuk tiduran di sofa tempat istirahat anak-anak. Emang di kantor tuh ada tuh kawan-kawan ya, kayak sofa gitu untuk tempat istirahat. Nah, di situ gue rebahan. Karena gue rebahan dan gue emang ngantuk banget pada saat itu, akhirnya gue ketiduran. Nah, ketidurannya gue itu gue nggak nyangka ternyata gue bangun di jam 7:30 malam. Malam banget tuh kawan-kawan, 7:30 dia baru bangun. Nah, pas 7:30 malam itu gue langsung kebirit-birit dong mau sholat isya. Maghrib gue kagak sholat gara-gara gue udah ketiduran. Akhirnya mau gue kodo lah sama isya itu. Gue turun lah tuh ke bawah kan sholat. Pas gue turun ke bawah, gue naik lagi ke atas sambil gue beli makanan nih kawan-kawan. Gue kaget, gue ngeliat di situ ada temen gue, sebut aja namanya Ricky kawan-kawan. Gue bilang sama si Ricky, "Ki, kok lu masih di sini?" Terus si Ricky bilang sama gue, "Iya, gue masih di sini. Soalnya tadi gue habis ketemu klien." Ngomong-ngomong, si Ricky ini gak satu divisi sama gue, lain divisi. Jadi gue ini bagian keuangan, dia bagian pemasaran. Jadi beda nih divisinya kawan-kawan. Si Ricky ini
Akhirnya bilang sama gue kalau dia tadi dari kafe yang ada di bawah tuh, di bawah kantor gue emang banyak kafe kawan-kawan. Jadi dia tuh di situ katanya ketemu sama kliennya. Nah pas dia ketemu sama klien itu, lalu kemudian dia tuh memutuskan untuk mampir lagi ke kantor karena ada barang yang ketinggalan kata dia. Akhirnya gue bilang, Ki, lu ntar bareng aja pulangnya sama gue, karena lu kan gak bawa kendaraan, nanti gue anterin lu deh sampai rumah lu, karena kebetulan rumahnya Rika ini ngekos di deket sama rumahnya si Mas Firman ini kan. Ya udah, Mas Firman oke aja tuh mau nganterin kan. Udah, jam menunjukkan jam 10 malam. Waktu itu gue lihat si Ricky lagi di ruangan TV smart gitu yang kerjaannya ada YouTube gitu, dia nontonin di situ. Lah gue ngeliat aja si Ricky, gue lihat dia dari ruangan, kelihatan ruangan tempat nonton itu kelihatan sama Mas Firman. Karena kerjaan gue udah selesai, akhirnya gue memutuskan untuk segera pulang. Terus gue panggil si Ricky, Ki, ayo kita balik, katanya lu mau gue anterin. Saat itu Ricky tuh gak menjawab sama sekali, dia cuma diem aja kawan-kawan. Dia diem aja, dia gak ngomong apa-apa tuh. Terus gue langsung bilang, ayo Ki balik. Gue akhirnya ke parkiran sama si Ricky berdua. Parkiran gue tuh ya remang-remang gitu, karena lampunya tuh kalau malam yang wattnya kecil. Katanya sih dulu kantor gue ini gak bisa dipasangin lampu terang, ada aja tuh yang bikin lampunya tuh mati. Akhirnya dibikin lampunya redup gitu. Lah karena gue berdua sama si Ricky, ya gue gak takut lah pada saat itu. Akhirnya gue naik nih ke motor, ayo Ki naik. Nah pas gue naik motor, gue udah lihat nih, gue pastiin si Ricky tuh udah ada di belakang gue. Gue lihat dari spion, Ricky juga udah naik. Oke, akhirnya gue naik kan ke atas. Tahu kan kalau di parkiran motor pasti ada tanjakan ke arah atas. Nah di atas itu gue ketemu bapak security. Gue bilang, malam pak. Loh mas, kata si bapak security, abis ngapain? Lembur malam-malam sendirian lagi. Lah gue yang saat itu berdua sama Ricky, ngerasa berdua sama Ricky, ternyata pas gue tengok ke belakang itu udah gak ada orang di motor gue, hanya gue sendirian di motor itu. Gue tuh langsung merinding ya pada saat itu. Terus gue bilang sama Pak Security, emang bapak lihat saya sendiri dari tadi? Iya, iyalah saya lihat kamu sendiri dari tadi, kata Pak Security-nya. Wah gue tambah merinding. Akhirnya gue ngebut sampai rumah. Begitu gue sampai rumah, gue coba telepon temen gue si Ricky, tapi nggak diangkat. Akhirnya gue buka Instagramnya si Ricky. Ternyata Ricky bikin instastory waktu itu. Dan instastorynya dia tuh lagi mau pergi katanya ke kampungnya. Jadi gue bingung dah tuh siapa yang nemenin gue malam itu di kantor. Gitu kawan-kawan ceritanya. Loh, serem juga ya. Itulah ceritanya hari ini kawan-kawan dari Mas Firman. Terima kasih banyak ya Mas Firman udah mau cerita sama kita. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah klik video ini. Sampai jumpa lagi di cerita saya berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.